Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2311933002. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek saya untuk mata kuliah Digital Forensik. Dimana kali ini saya akan melaksanakan puzzle dari LMG Network Forensik. Untuk puzzle kontesnya dengan link forensiccontest.com, yaitu puzzle ketiga, yakni bernama Ants Apple TV. Nah, di sini dapat kita lihat untuk deskripsinya itu Anne dan Mr. X itu sedang men-setup dari untuk operasi mereka selanjutnya sambil menunggu untuk ekstradisi dari extradition dari paperwork itu untuk selesai. Kamu dan tim kamu, tim investigator kamu itu memonitor dari aktivitas si N ini sendiri. Baru-baru ini si N itu mendapatkan Apple TV baru dan dikonfigure bahwa IP address-nya sendiri seperti tertera. Nah, udah disiapkan juga paket capture-nya sendiri, ada nanti di bawah. Nah, sebagai forensic investigator, misi sendiri itu mengetahui sebenarnya apa yang Anne sedang cari, lalu membangun sebuah profil dari hal-hal yang dia interest atau dia sukai, dan merecover evidence-nya. Nah, di sini terlihat ada 8 yang perlu kita kerjakan. Nah, kita copy aja dulu untuk kita pindahkan ke sini biar agak lebih gampang. Nah, untuk evidence-nya pertama-tama pasti harus di-download dulu, dan karena saya udah download, jadi lanjut aja. Mungkin kita langsung aja ke yang pertama, evidence pertama. Nah, untuk saat ini dia bilang untuk yang pertama itu, what is the MAC address of Anne's Apple TV? Di sini dia nanya Apple TV-nya si Anne ini tuh MAC address-nya apa. Nah, sebelumnya kita harus buka dulu dari si evidence sendiri. Menggunakan apa ya? Menggunakan Wireshark. Nah, di sini dapat lihat di sini tuh semuanya adalah source-nya itu source and destination itu kalau itu pasti log dari si Apple TV si N sendiri. Nah, mungkin lanjut tadi kan MAC address-nya. Nah, di sini kita dapat di Ethernet tuh. Di sini kan udah terlihat kalau source-nya sendiri si IP address-nya si N tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bisa kita klik langsung. Nah, di sini untuk source-nya sendiri itu yang Apple underscore FE 07C4 itu merupakan MAC address-nya. Jadi MAC address-nya sendiri yang di sampingnya ini. Nah, langsung aja kita copy ya untuk value-nya. Jadi sekarang kita langsung tahu nih MAC address-nya si Apple TV-nya si N ini apa. Nah, lanjut untuk yang kedua, what user agent string did an Apple TV use in HTTP request? Nah, jadi user agent string si Apple TV si N ini user agents apa yang dipakainya pas melakukan HTTP request. Nah, di sini cara lihatnya adalah dengan yang tadi kita bisa cek di sini perhatikan di protokolnya sendiri, karena tadi dia bilang menggunakan HTTP request, jadi di sini protokolnya kita pastikan HTTP. Nah, di mana bisa lihat dari dia gunain user agents apa, kita lihat di Hypertext Transfer Protocol. Nah, di sini jika di scroll ke bawah, di sini terlihat namanya user agent. Nah, di sini ini berapa? Jadi di sini dapat ketahuan
ketahui user agent apa yang dipakai sama si N ini sendiri, yaitu di sini Apple TV /2.4. Setelah saya copy, saya pindahkan. Nah, jadi ini user agents yang dipakai sama si N sendiri, Apple TV N-nya. Nah, lanjut ke apa sih search term pertama yang N lakukan di Apple TV. Nah, di sini dibilang juga all increment searches count. Jadi dipastikan lagi itu tuh menggunakan incremental search count. Nah, di sini cara melihatnya sendiri adalah kita kembali ke Wireshark, lalu kita pakai file. Habis itu kita pastikan memakai export object, lalu menggunakan HTTP. Nah, di sini dapat kita lihat semua aktivitas HTTP dari si Apple TV si N tadi. Nah, di sini dapat kita lihat di file name-nya sendiri, kita punya ada hostname, ada content type, ada size, ada file name. Nah, di sini perhatikan lagi, di sana dibilangnya incremental search. Di sini dapat kita lihat menggunakan x.search.itunes.apples.com. Di sini dia file name-nya adalah incremental search. Nah, di sini karena dia menggunakan 4 search pertama, maka kita bukan untuk yang pertama itu tadi kita ketahui di sini incrementalnya search yang pertama itu yang paling akhir ini adalah yang dia cari. Nah, yang di search berarti ini yang pertama kita ketemukan, berarti ini age. Buat age di sini. Lalu untuk yang keduanya kita cek incremental, kita cari. Nah, incremental kedua itu HA atau H. Hey, sini kita bikin HA. Lalu yang ketiga, di sini kita cari search. Ini juga incremental search. Lalu selanjutnya itu hack, pakai C. Hatch, sorry bukan hack, hatch. Lalu yang keempat, yaitu kita cari. Nah, yang terakhir itu adalah hack. Nah, jadi inilah 4 search term pertama milik Apple TV CN ini yang dicari sama CN. Selanjutnya mungkin kita ke yang keempat. Di sini dia bilang, what was the title of the first movie and click on? Dia tanya, apa judul movies film pertama yang CN ini klik. Nah, di sini kita bisa lihat, kita balik lagi di yang HTTP Object List ini sendiri. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya, perhatikan movies. Di sini sebenarnya ada movies juga, cuman di sini dia masih mencari di movies gitu. Dia masih searching untuk moviesnya, belum filmnya sendiri. Ini juga movie search, ini juga masih movie search, ini masih movie search, ini movie search. Nah, di sini dapat dilihat pada matrix.apple.com ini sendiri, ini sudah di page-nya, di page US untuk judul apa sendiri adalah ternyata adalah hackers. Maka setelah itu kita tulis hackers. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, what was the full URL to the movie's trailer defined by preview URL. Nah, di sini kita udah tahu nih title movie dari yang diklik sama si N tadi. Nah, sekarang kita harus tahu URL dari movie trailer yang diklik tadi itu apa. Nah, di sini kita lihat di sini di atasnya, karena di sini ada view movies kan.
Nah, di view movie ini sebelumnya alasan kenapa kita ngambil itu hackers karena ini di atas tuh dia masih nge-search kan dari si hack ini. Nah, setelah di search lagi itu baru muncul sih nama apanya moviesnya itu yaitu hackers gitu loh. Nah, mungkin lanjut ke tadi itu view movie. Nah, ini kita save dulu. Nah, kita bikin aja movie 1 misalnya. .xml agar di sini dapat kita klik nantinya dan muncul di browser. Nah, setelah itu kita klik si movie ini. Tadi kan udah dibilang preview.url. Nah, karena di define dari ini, biar kita kan udah dikasih tahu nih. Maka kita langsung aja di Ctrl F, kita paste yang tadi. Nah, langsung ada kan. Di sini dapat kita lihat preview URL-nya sendiri. Nah, di sini inilah merupakan URL full URL dari si movies-nya tadi karena terletaknya di view movies yang di atas si hacker ini nih yang hacker. Nah, kita kan setelah dapat kita pastikan jadi ini merupakan full URL-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, what was the title of the second movies and click on? Jadi ditanya lagi, ternyata dia nggak cuma satu movie saja yang dia klik, ternyata ada lagi. Nah, di sini dia tanya judul film keduanya itu apa yang diklik sama si N. Maka kita lihat masih kembali di yang tadi, di yang HTTP object list nih. Kita cari lagi yang title. Ada page US dan untuk kita cari lagi untuk dia nge-search lagi. Di sini dia movie search, dia nge-search lagi. Ini dia SN dibikinnya, terus dia search masih belum ketemu, lalu SINA, habis itu masih search, dia masih snap, ternyata ada typo, masih belum juga, ini snake, lalu masih ada sneak, sorry. Nah, akhirnya ketemu. Di sini ada terbuat di sini page US, ternyata sneakers judul dari yang kedua. Maka dari itu setelah dicari si sneak ini ternyata dia dapat judul yang dia mau yaitu si sneakers. Kita buat di sini. Namanya adalah sneakers. Nah, aduh, maaf. Nih. Nih, sneakers. Maka selanjutnya untuk yang ketujuh kita lanjut ke what was the price to buy it. Buy it itu sendiri berapa sih harga dari si itu tadi, yaitu apa di second movie-nya tadi si sneakers tadi. Nah, di sini dikasih tahu divine pakai price display. Nah, kita cari karena di sini seperti cara tadi. Nah, si sneakers ini tadi di atasnya untuk view movies-nya. Nanti sekali lagi kita save. Kita bikin movie 2 .xml lagi. Habis itu kita save dan kita klik seperti tadi. Nah, di movie 2 ini kita cari
tadi kan preview, sekarang udah dikasih tahu juga. Tadi kita makainya adalah price display. Nah, untuk di price display sendiri, nah, tada. Jadi harga untuk si tadi itu harganya ternyata adalah nih, si movie yang sneakers ini tadi itu harganya adalah bukan ini, karena ini bukan si itu ya. Nih, price display-nya adalah 999. Karena ini dari si anunya, si sneakersnya. Harganya berapa ya? Nah, yang terakhir itu what was the last full term unsearched for? Jadi dia nanya apa yang full term yang dicari, di search sama Anda itu yang terakhir gitu. Nah, dari sini dapat kita buka lagi si Wireshark ini dan kita bisa langsung scroll ke paling bawah karena dia bilang last kan. Nah, di sini dapat kita lihat dia nge-search sendiri lagi. Di sini kan dia bilang what is the last full term unsearched for. Dia bilang full term berarti yang paling lengkapnya. Nah, berarti apa? Ini searchingnya sendiri yaitu incremental searchnya lagi yaitu kita lihat di sini I know you're watching me. Nah, dari sini kita sudah tahu ya. Jadi apa yang what was the last full term yang dicari? Dia tahu I know you're watching me. Jadi ternyata dia tahu kalau dia sedang di mata-matai gitu, lagi di sini. Nah, you are watching me. Nah, jadi setelah melakukan segala hal tadi, kita dapat lihat di sini kita sudah menemukan seluruh 8 evidence yang kita butuhkan untuk menyelesaikan puzzle ketiga kali ini. Dimana untuk puzzle ketiga kali ini yang berjudul Unshuffle TV, kita dapat melihat di sini ada MAC address-nya, ada user agent-nya, ada untuk bisa ngecek dari incremental search yang dia lakukan, lalu bisa ngecek juga URL apa yang dia akses, title apa yang di title, karena di share movie kita tahu dia titlenya apa, judulnya apa, lalu harga dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu full term, jadi apa yang di search-nya itu juga bisa kita bisa kita lihat. Nah, dari ini kita belajar, kita sebenarnya bisa untuk melacak dari bagian searching kita dan sebagainya, apa yang kita buka itu sebenarnya bisa di search kalau kita punya file PCAP-nya sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.